buat kasih setia Tuhan. Satu kali lagi Tuhan kasih kita kesempatan untuk bisa berada di tempat ini, mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya mau katakan bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang hebat. Allah kita raja di atas segala raja. Oleh sebab itu Dia Allah yang layak mendapatkan pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Mari beri tepuk
Nuri tatamu, sembah dan puji. Nuri tatamu, Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Nuri tatamu, sembah dan puji.
Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati. Baik, tiba saatnya kita memberi persembahan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa kesuksesan hidup di mata Tuhan bukan seberapa yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang kita beri kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan, Rasul Paulus katakan bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti memberi buah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa hidup di dunia ini adalah hidup untuk memberi, bukan hidup untuk menerima. Itu sebabnya saat ini kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari angkat persembahan Bapak Ibu dan Saudara, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua oleh karena kebaikan-Mu. Bapa di surga, saatnya Tuhan kami beri persembahan terbaik bagi Allah. Allah berkati setiap jemaat yang akan memberi saat ini Tuhan. Mungkin mereka memberi dari kekurangan mereka Tuhan. Allah memberkati. Kami percaya bahwa segala keperluan kebutuhan jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan kami siap memberi yang terbaik bagi Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil saudara mempersiapkan hati, terima kasih Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, hanya nama Yesus yang sanggup menolong kami. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku Yesus
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita ada di minggu ketiga di bulan ini, yaitu bulan Mei tahun 2020. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa beribadah sekalipun secara online. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami ada hari ini karena kemurahan-Mu, karena berkat-Mu, karena pertolongan-Mu, karena anugerah-Mu buat kami. Siapakah kami Tuhan? Seperti Raja Daud berkata, kami hanyalah debu tanah yang tidak berguna. Tapi karena oleh anugerah-Mu, kami boleh ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat semua yang baik yang Tuhan beri buat kami. Hari ini kami akan dengar firman-Mu, rapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan. Dan biarkan firman-Mu berbicara secara khusus buat kami, melenyapkan ketakutan, menyingkirkan rasa takut dalam diri kami, menyingkirkan kekecewaan, supaya kami terus memandang Tuhan apapun situasi yang terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa dan kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini saya akan khusus berbicara mengenai ada virus yang lebih mematikan dari virus corona. Nah, saudara perhatikan bahwa sejak dari Maret sampai hari ini virus corona atau COVID-19 menyebar ke seluruh dunia dan telah mengakibatkan banyak orang mengalami kematian. Saya mencatat Bapak Ibu Saudara, ini update tanggal 12 Mei 2020. Di seluruh dunia yang positif itu 42 juta kasus, kemudian meninggal 286.653, dan yang terbesar ada di Amerika Serikat yang sembuh 1.521 orang. Nah, dari 4 juta itu di Indonesia sendiri yang positif terkena COVID-19 adalah 14.200 sekian, kemudian yang meninggal ada 991 dan yang sembuh ada 2.881. Ini update tanggal 12 Mei 2020 ya. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, virus corona atau COVID-19 ini telah menyebabkan banyak kematian. Tetapi tahukah saudara bahwa selain virus ini menyebabkan kematian, juga dicatat bahwa di dunia ada 7 virus yang juga mematikan di dunia, yang pernah membunuh banyak orang. Virus yang pertama itu flu Spanyol pernah membunuh 50 juta orang di dunia tahun 1918 ada 50 juta orang meninggal. Kemudian HIV telah membunuh 32 juta orang di dunia. Ebola membunuh 11.000 orang. Variola atau cacar telah membunuh 300 juta orang. Kemudian demam berdarah tiap tahun membunuh 50 sampai 100 juta orang. Kemudian SARS ada 202 pada tahun 2002 maksud saya telah membunuh 700 orang. Dan virus-virus ini telah mengakibatkan banyak kematian. Dan saya yakin saudara bahwa bukan hanya virus corona, artinya Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu besok-besok ada lagi tidak. Tapi saya yakin saudara bahwa pasti ada hal-hal yang baru terus-menerus ya. Nah, ternyata saya mendapati Bapak Ibu Saudara bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ada virus yang jauh lebih mematikan dari virus corona, dan juga 7 virus yang lain yang saya sebutkan tadi. Ada flu, HIV, Ebola, cacar, demam berdarah, dan yang lain-lain itu. Ada virus yang kita tidak sadar jauh lebih mematikan ya. Nah, saya akan membahas itu Bapak Ibu Saudara di Alkitab. Ada kisah Nabi Elia maksud saya ya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 5 berkata seperti ini. Saudara boleh simak di Alkitab saudara. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana.
Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah tanah, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Perhatikan, ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Nah saudara, dari kisah ini kita melihat, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara baca pasal sebelumnya, Elia baru saja mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Bagaimana dia mendemonstrasikan kuasa Allah yang begitu hebat. Dalam sejarah Israel belum pernah terjadi yang seperti ini, di mana orang membangun mezbah, kemudian di sekelilingnya dibangun parit dan dikelilingi oleh air, dan mezbah itu kayunya dan korbannya disirami air sehingga air mengalir begitu banyak. Secara akal manusia ini tidak mungkin bisa terbangun. Kemudian Elia memohon kepada Allah dari surga untuk mengirimkan api dari surga untuk membakar korban bakaran tersebut. Dia seorang diri melawan 450 Nabi Baal dan juga bangsa Israel yang lain yang pada saat itu telah menyembah berhala. Elia berjuang seorang diri. Allah pakai dia dengan begitu luar biasa. Tetapi dalam kisah ini sesuatu yang berbeda jauh dari sebelumnya terjadi. Pada waktu Ahab memberitahukan kepada Isabel perihal apa yang dilakukan oleh Elia, ya. Kemudian pada waktu Elia mendengarkan, kemudian Isabel kemudian memberitahukan, tolong katakan ini kepada Elia. Jadi ayat yang kedua, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Isabel berkata seperti, Isabel menyampaikan sebuah intimidasi kepada Elia. Kalau besok tidak melakukan kamu seperti hal yang sama kamu lakukan kepada nabi-nabi Baalku, ya, lihat saja nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara, Isabel menyampaikan intimidasi kepada Elia. Nah, Elia sebelumnya tidak ada rasa takut. Yang menarik, pada waktu Allah mengirim dari surga api untuk membakar korban tersebut, Alkitab mencatat 450 Nabi Baal itu dibunuh oleh Elia. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara. Saya kadang-kadang potong ayam satu ekor aja setengah mati loh Saudara. Ini Elia membunuh 450 orang sekaligus. 450 orang dia menyembelihnya satu persatu. Dan saya yakin saudara, ini pekerjaan yang bukan mudah. Dia melakukannya karena dia dipenuhi kuasa Allah yang luar biasa. Tapi perhatikan di ayat-ayat ini yang kita baca tadi, ya, oleh karena perkataan seorang wanita bernama Isabel menyebabkan Elia ingin mati rasanya. Elia melarikan diri. Kemudian dia berkata, Tuhan cukup sudah, ambil saja nyawaku. Oleh karena intimidasi daripada Isabel, Elia melarikan diri, pergi, ya, melarikan diri, kemudian pergi dan meninggalkan bujangnya. Dia pergi ke padang gurun, melakukan perjalanan seorang diri, dan dia berkata kepada Allah, Tuhan cukup sudah, ambil saja nyawa. Dia ingin mati saja. Nah, ini begitu membuat pertanyaan bagi saya. Seorang yang kemarin begitu berapi-api luar biasa, tetapi tidak lama setelah itu, hanya oleh karena perkataan seorang wanita, Elia kemudian melarikan diri dan pada akhirnya memutuskan untuk ingin mati saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini kita bisa belajar seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau Elia bisa mengalaminya, maka saudara dan saya pun bisa mengalaminya. Dan Elia memberikan contoh buat kita
supaya kita bisa belajar, supaya kita tidak lagi mengalami hal yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain virus corona, ada virus yang jauh lebih mematikan dari virus corona. Dan saya ingin menjelaskan ini bagi saudara, ya. Yang pertama, virus yang pertama yaitu virus ketakutan. Perhatikan di ayat yang ketiga. Elia menjadi takut lalu lari supaya tidak dibunuh. Ia pergi dengan pelayannya ke Beersheba di Yehuda. Di sana ia meninggalkan pelayannya itu. Nah, saudara, Elia terintimidasi oleh perkataan Isebel. Dia mengizinkan rasa takut mengontrol dirinya. Ya. Dia lari dari hadapan Isebel, lari dari Ahab, kemudian pergi ke padang gurun. Dan saya yakin di sana dia tidak berjumpa dengan Allah, karena Allah hanya ada di gunung. Nanti kalau saudara perhatikan, waktu Elia kembali ke gunung, di sana dia berjumpa dengan Allah. Padahal sekali lagi, baru kemarin dia mempertontonkan kuasa Allah yang begitu hebat, begitu luar biasa. Belum pernah ada orang Israel membangun mezbah, kemudian membangun parit di sekelilingnya dan menyiram air di atas mezbah tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, hanya oleh karena ancaman seorang wanita Elia lari kemudian ketakutan dan ingin mati saja. Rasa takut adalah virus yang sangat mematikan, dan saya yakin lebih mematikan dari virus corona. Gubernur Amerika Serikat, maksud saya gubernur negara bagian New York di Amerika Serikat, bernama Andrew Cuomo. Dia berkata seperti ini. Pada hari Kamis dia memperingatkan bahwa informasi yang salah dan ketakutan terkait dengan virus corona jauh lebih berbahaya daripada virus itu sendiri. Nah, kota New York adalah kota di Amerika Serikat yang terdampak virus corona yang paling banyak, ya, angka positif virus corona paling banyak. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sang gubernur berkata seperti ini. Ada dua hal, informasi yang salah dan rasa takut jauh lebih berbahaya daripada virus corona itu sendiri. Jadi mendengarkan informasi yang salah tentang virus corona, kemudian ketakutan terkait dengan virus corona jauh lebih berbahaya daripada virus itu sendiri, ya. Nah, karena banyak media menyebarkan hal-hal yang membuat orang pada akhirnya menjadi lebih takut dari sebelumnya. Itu sebabnya ada seorang bernama Denzel Washington, ya. Dia berkata seperti seorang aktor terkenal di Amerika Serikat, Hollywood. Dia berkata seperti ini: if you don't read newspaper, you are informed. If you do read it, you are misinformed. Artinya, Bapak Ibu Saudara, Denzel Washington berkata, jika Anda tidak membaca koran, Anda tidak mendapatkan informasi. Tapi di saat Anda membacanya, Anda salah informasi. Artinya Anda mendengarkan informasi yang salah. Jadi, saya ingin beritahu Bapak Ibu Saudara bahwa ketakutan justru menyebar lebih cepat dari virus corona. Ya. Rasa takut ini menyebar lebih cepat dari virus corona. Saya menyaksikan beberapa video prank Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang nanti mungkin saya bisa putar ini bagi saudara, ya. Orang jalan, kemudian tiba-tiba ada orang yang lari kemudian berkata, oh, ada sesuatu di sana, dan orang itu yang tadinya jalan santai ikut lari, padahal tidak ada apa-apa di belakang sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, ketakutan menyebar lebih cepat daripada virus apapun. Dikutip oleh pikiranrakyat.com, ya, seorang pria dari distrik Chittor di India, dia diduga bunuh diri pada hari Selasa 11 Februari 2020. Kemudian keluarganya mendapati bahwa orang ini takut tertular virus corona yang mematikan, kemudian gantung diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, virus ketakutan ini jauh mematikan, ya. Bahkan Elia berkata, Tuhan, ambil saja nyawaku, aku ingin mati saja. Rasa takut hampir membunuh Elia.
Padahal sebelumnya dia tidak takut dengan 450 Nabi Baal. Bahkan yang dia lakukan, dia menyembelih mereka satu persatu di hadapan seluruh bangsa Israel. Tidak ada ketakutan sedikit pun. Ya. Tetapi menghadapi intimidasi dari seorang wanita, Elia menjadi takut. Kemudian melarikan diri dan ingin mati saja. Tolong dengarkan Bapak Ibu Saudara. Saat kita menjadi takut, maka kata-kata orang lain akan terdengar lebih keras daripada perkataan firman Allah. Waktu saudara menjadi takut, kata-kata yang saudara dengar dari televisi akan berbicara jauh lebih keras kepada saudara daripada perkataan firman Allah. Pada waktu saudara menjadi takut, kata-kata yang disebarkan orang lain kepada saudara yang saudara dengar akan berbicara lebih keras kepada saudara daripada perkataan firman Allah. Perhatikan Isaiah, perkataan Isaiah berbicara jauh lebih keras kepada Elia daripada seluruh perkataan firman Allah yang dia dengar. Mengapa? Karena dia dikuasai oleh ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada salah kalau kita takut. Takut itu normal, sesuatu yang manusiawi. Tetapi yang salah adalah pada waktu kita mengizinkan diri kita dikontrol oleh rasa takut tersebut. Kita mengizinkan diri kita dikuasai oleh rasa takut. Nah, ketakutan bukan saja Bapak Ibu Saudara, rasa takut bukan saja membuat kita pada akhirnya tidak lagi percaya kepada Allah, ya, tetapi rasa takut itu membuat kita menjadi amnesia secara rohani. Amnesia itu artinya hilang ingatan Bapak Ibu Saudara. Pada waktu saudara menjadi takut, saudara hilang ingatan terhadap semua kebaikan Tuhan, kuasa Allah yang pernah menolong saudara, perkara-perkara dahsyat yang pernah Allah lakukan bagi saudara. Saudara amnesia kepada firman Allah yang saudara dengar, yang saudara baca, yang saudara renungkan. Saudara amnesia terhadap pengalaman pribadi saudara bersama dengan Allah. Saudara menjadi lupa. Itu yang saya sebut sebagai amnesia secara rohani. Jadi jangan pernah izinkan ketakutan atau rasa takut mengontrol hidup kita. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab pernah dijelaskan kisah mengenai 10 orang pengintai dan 2 orang pengintai. 10 orang pengintai ini waktu mereka diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, mereka kembali dan berkata, "Musa, kami sudah melihat tanah ini, tapi ternyata orang-orang di sana besar-besar seperti raksasa. Kita akan ditelan habis." Dan apa yang terjadi? Mereka menyebarkan ketakutan kepada seluruh bangsa Israel. Dan Alkitab mencatat hampir sebagian besar bangsa Israel percaya kepada perkataan 10 pengintai. Mereka kemudian mengeluh di hadapan Allah. Mereka marah kepada Musa. Mereka mengeluh kemudian, "Musa, mengapa engkau bawa kami keluar dari Mesir hanya untuk mati di padang gurun?" Pada waktu sebagian besar bangsa Israel mendengarkan perkataan 10 orang pengintai, maka suara 10 orang pengintai tersebut jauh berbicara lebih keras daripada perkataan Allah dan semua mujizat-mujizat yang Allah pernah lakukan bagi mereka sebelumnya. Di mana Allah membawa mereka waktu di Mesir, mereka menyaksikan 10 tulah menyeberangi laut perahu dengan cara yang luar biasa, ajaib. Bagaimana Allah memimpin mereka dengan tiang awan, tiang api. Bagaimana Allah memberi makan mereka tiap hari dengan mana dari sorga, roti, kemudian daging tiap hari. Allah melakukan banyak mujizat bagi mereka. Tapi oleh karena mereka dikontrol oleh rasa takut, suara 10 orang pengintai tersebut berbicara jauh lebih keras daripada perkataan firman Allah dan semua kebaikan yang Allah pernah lakukan dalam hidup mereka sebelumnya. Dan apa yang terjadi? Tolong ingat ini baik-baik. Virus ketakutan membunuh begitu banyak orang, jauh lebih mematikan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Perhatikan, kalau saudara baca di dalam Bilangan 13-14, saudara akan menemukan. Di Bilangan 14 saudara menemukan bahwa 10 orang pengintai dan semua keturunannya yang percaya kepada perkataan mereka, Alkitab mengatakan Allah membunuh mereka di padang gurun. Tidak ada satupun yang salah. Hanya Kaleb dan Yosua dan keturunannya
yang pada akhirnya selamat dan boleh masuk tanah perjanjian. Saudara perhatikan, ya, semua mereka mati di padang gurun. 10 orang pengintai dengan semua keturunan mati di padang gurun. Oleh karena apa? Oleh karena rasa takut. Virus ini begitu sangat mematikan. Doa saya adalah jangan pernah izinkan virus ketakutan mengontrol dan menguasai hidup saudara. Situasi sulit boleh datang dan pergi, kekurangan boleh datang dan pergi, situasi sukar boleh datang dan pergi terjadi di sekeliling kita. Tapi tolong dengarkan baik-baik, jangan izinkan rasa takut mengontrol hidup saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya ada satu obat bagi virus ini, dan obat bagi virus ini adalah hanya satu, iman. Pada waktu saudara beriman, percaya kepada Allah, maka saudara sedang menaklukkan virus ini. Yesus beberapa kali berkata di dalam kitab Injil-Injil, dia selalu berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Dia menantang murid-muridnya untuk memiliki iman dan percaya kepada Allah. Dia berkata, jangan takut, jangan takut. Dengan kata Yesus yang berkata, hei, jangan pernah izinkan ketakutan mengontrol hidupmu. Itu akan melumpuhkan banyak hal dalam hidupmu, bahkan akan mematikan hidupmu. Rasa takut menyebar lebih cepat daripada virus apapun dan sangat mematikan. Pernah enggak kalau saudara masih kecil, ya, kemudian saudara misalnya jalan tengah malam rame-rame, kemudian ada satu orang yang mimpin, dia lari, ada hantu, yang lain semua ikut lari, ya, pasti takut semua. Kemudian atau di rumah saudara main, kemudian tiba-tiba lampu sengaja dimatikan, kemudian saudara bikin kaget semua orang pasti akan, anak-anak atau ya saudara-saudaramu yang lain pasti akan ketakutan, ya. Nah, jadi rasa takut itu menyebar lebih cepat dan membunuh. Ingat ini baik-baik, ya. Rasa takut telah membunuh sebagian besar bangsa Israel di padang gurun karena mereka tidak percaya kepada Allah. Sekali lagi, obat bagi virus ini adalah iman. Apapun yang terjadi dengan hidup saudara, milikilah iman kepada Tuhan, milikilah iman kepada Allah, milikilah iman kepada Pencipta saudara. Sama seperti Kaleb dan Yosua berkata, sekalipun mereka melihat orang yang sama, mereka melihat daerah yang sama, mereka melihat tanah yang sama, mereka berkata kepada Musa, kami sudah pergi melihat tempat itu. Sekalipun orangnya besar-besar, tapi mari kita maju saja, sebab Allah sudah memberikan negeri itu bagi kita. Mereka dengan iman berkata, Tuhan sudah memberikannya, mari kita melangkah maju saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah izinkan ketakutan mengontrol hidup saudara. Yang kedua, virus yang kedua yang juga tidak kalah mematikannya adalah isolasi diri. Perhatikan di ayat yang ketiga, Elia menjadi takut, lalu ia lari supaya tidak dibunuh. Ia pergi dengan pelayannya ke Berseba di Yehuda. Di sana ia meninggalkan pelayannya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata ia lari. Nah, tolong dengarkan baik-baik. Saudara tidak akan bisa menang terhadap persoalan apapun yang datang dalam hidup saudara kalau saudara lari dari persoalan itu. Saudara tidak akan pernah menang. Saudara hanya bisa menang pada waktu saudara menghadapinya. Alkitab mencatat Elia lari supaya tidak dibunuh. Ya, mengapa dia lari? Karena ketakutan menguasainya. Ia pergi dengan pelayannya ke Berseba. Dia memutuskan untuk pergi dengan pelayannya. Tetapi pada suatu waktu dia memutuskan untuk meninggalkan pelayannya dan dia pergi sendirian ke padang gurun. Tidak ada teman untuk berbagi, tidak ada orang untuk dia bisa share persoalan hidupnya, hanya dia seorang diri. Dan pada akhirnya sampai pada kesimpulan, Tuhan, ambil saja nyawaku, aku ingin mati saja. Cukup sudah Tuhan, ya. Nah, kalau sudah perhatikan di pasal 17, Elia juga mengisolasi diri, ya, karantina. Tetapi dia melakukan karantina bukan atas dasar ketakutan, lari dari masalah, bukan. Tapi dia diutus oleh Allah.
inisiatif Allah untuk membawa Elia. Allah bilang Elia pergi ke tepi sungai Yordan di sungai kering. Ya, di sana Elia seorang diri. Allah bilang engkau akan minum dari air sungai itu dan burung gagak akan memberi makan engkau tiap hari. Elia mengisolasi diri di sana dengan tujuan yang positif. Dia melakukan karantina dengan tujuan yang positif. Kenapa? Karena itu adalah kehendak Allah baginya. Allah sedang mempersiapkan dia untuk sebuah pelayanan yang besar. Karena di situ tidak ada siapapun, hanya dia dengan Tuhan saja. Tetapi di pasal 19 ini, isolasi diri yang dilakukan oleh Elia bukan karena kehendak Tuhan. Isolasi diri yang dia lakukan karena dia takut terhadap persoalan. Dia takut terhadap masalah. Dia takut terhadap intimidasi yang ditujukan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kamus Webster mendefinisikan isolasi sebagai memisahkan dari yang lain atau karantina. Nah, mohon maaf, saya tidak berbicara mengenai saudara harus memisahkan diri sesekali, tidak. Tapi yang saya maksudkan isolasi diri, yang saya maksudkan sebagai virus adalah saudara memutuskan untuk tidak mengelilingi diri saudara dengan siapapun, ya. Saudara konsisten mengisolasi diri saudara dari orang lain secara emosional, secara spiritual, secara fisik, dan secara mental. Ya, itu yang kadang-kala kita lakukan. Kita tidak mau orang lain tahu tentang hidup kita. Kita tidak mau orang lain tahu tentang persoalan hidup kita. Kita tidak mau orang lain mendengarkan tentang kita. Pada waktu kita ada masalah, kita lebih menutup diri, ya, menyendiri, kemudian tidak mau pemimpin rohani kita tahu, tidak mau gembala kita tahu, pemimpin kelompok sel kita tahu, kita mengurung diri, memisahkan diri dari persekutuan dan sebagainya. Tolong dengarkan baik-baik, saudara sedang membangun sebuah virus yang mematikan bagi saudara pada waktu saudara mengisolasi diri saudara, ya. Nah, seorang melakukan penelitian, ya, Anne Case dan seorang bernama Angus Dieter di University Press tahun 2020, mereka menghitung lebih dari 158.000 kematian per tahun akibat narkoba, alkohol, dan bunuh diri yang disebabkan oleh karena isolasi, ya. Isolasi diri, 158.000 kematian per tahun akibat isolasi diri. Ya, ini penelitian dilakukan oleh Princeton University. Ya, mereka melakukan penelitian dan mereka mendapati hal ini, 158.000 kematian disebabkan oleh karena isolasi diri. Oleh karena orang tidak mau orang lain tahu persoalan hidupnya, mereka bergumul sendiri, mereka menyimpan rapat-rapat. Mereka menangisi persoalan mereka, mereka mengunci pintu kamar mereka, tidak mau ada seorang pun tahu tentang diri mereka. Mereka benar-benar terluka dan mereka tidak ingin seorang pun menolong mereka. Dan saya beritahu saudara, kalau saudara mengambil tindakan seperti itu, saudara tidak akan jadi lebih baik. Justru makin hari saudara akan makin jadi lebih buruk. Tapi itu saudara, pada waktu saudara mengisolasi diri, justru ini yang disukai oleh iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang, bukan mencari mangsa, mencari orang. Dan orang itu adalah saudara dan saya. Jadi saudara perhatikan, ya, Alkitab mengatakan sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, kalau saudara perhatikan taktik daripada singa, ya, pada waktu dia berburu, taktik yang dilakukanlah dia akan memisah. Pada waktu dia melihat mangsanya sendirian, maka yang sendirian itu akan menjadi fokus bagi singa untuk mengejarnya. Dan itu korban yang paling empuk bagi singa. Jadi dia akan memisahkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, singa begitu licik, dia akan mengisolasi, membuat mangsanya terpisah dari kelompok yang lain.
Jadi tolong dengarkan Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita memisahkan diri dari persekutuan, memisahkan diri dari orang lain, memisahkan diri dari kelompok sel, memisahkan diri dari persekutuan orang percaya, maka kita akan menjadi target utama musuh kita yang bersembunyi untuk apa? Menelan kita, menghancurkan hidup kita. Pengkhotbah pasal 4:12 berkata, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan, 3 tali lembar tak mudah diputuskan. Seorang akan sulit untuk bertahan, tapi 2 orang akan sanggup bertahan, akan sulit dikalahkan. Dan saya mendorong saudara, saya tidak tahu apapun persoalan pergumulan saudara hari ini, mungkin berat bagi saudara, tapi saran saya, tolong jangan isolasi diri saudara, ya. Jangan mengurung diri saudara, ya. Datanglah kepada pemimpin rohani saudara, datanglah pada pemimpin kelompok sel saudara. Cari seorang yang saudara bisa berbagi. Mengapa? Karena kita tidak diciptakan sendirian, kita diciptakan bersama, kita diciptakan dalam persekutuan. Kalau saudara perhatikan dalam Kejadian 2 ayat 14, ya, Alkitab berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Di ayat-ayat sebelumnya, pasal 1, setelah Allah menciptakan segala sesuatu, Allah berkata, sungguh amat baik. Tapi saya menemukan ada 1 kali Alkitab berkata tidak baik. Dan kata tidak baik ini Allah menyampaikan dalam konteks kalau manusia seorang diri. Tidak baik kalau saudara berusaha untuk hidup sendirian, tidak baik Alkitab katakan, ya. Carilah mentor, carilah seorang pemimpin yang bisa tolong saudara. Berbagi beban, berbagi hidup, saling mendoakan, saling menguatkan, saling membangun satu sama yang lain. Saya yakin saudara bahwa kita diciptakan sebagai tubuh, sebagai satu keluarga. Kita memerlukan satu sama yang lain. Dan obat untuk virus ini juga ada satu, yaitu persekutuan. Mengapa? Karena kita diciptakan dalam persekutuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan izinkan yang pertama rasa takut mengontrol hidup saudara. Dan yang kedua, jangan izinkan virus isolasi diri menguasai hidup saudara. Ya. Yang ketiga, virus yang ketiga yang juga sangat mematikan adalah kekecewaan. Perhatikan di ayat yang keempat, ya. Lalu ia berjalan kaki ke padang gurun selama sehari dan berhenti di bawah sebuah pohon yang rindang. Di situ ia duduk dan ingin supaya mati saja. Saya tidak tahan lagi Tuhan, katanya kepada Tuhan. Ambillah nyawa saya. Saya tidak lebih baik daripada leluhur saya. Elia begitu mengizinkan kekecewaan mengontrol hidupnya. Ya. Dia mengizinkan emosinya mengontrol dirinya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai dia berkata, Tuhan ambil saja nyawaku. Ya. Aku ingin mati saja. Bahkan Elia berkata, saya tidak lebih baik daripada leluhur saya. Saya tidak lebih baik daripada mereka. Ambil saja nyawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, virus ini begitu mematikan. Jangan izinkan kekecewaan mengontrol hidup saudara. Ya. Kita bisa saja kecewa oleh karena doa yang belum dijawab mungkin. Saudara berdoa, Tuhan, kok saya belum dijawab doa saya, ya. Setahun, 2 tahun belum ada hasilnya, kemudian saudara mulai kecewa, ya. Kemudian saudara berkata, Tuhan, saya sudah banyak berkorban, tapi tidak ada terobosan. Saya sudah banyak berkorban bagi pekerjaan Allah, saya sudah banyak mengorbankan waktu ikut Tuhan dan sebagainya. Saudara mulai membandingkan diri saudara dengan orang fasik yang lain. Kemudian saudara kata, Tuhan, itu kan nggak salah saya, hidupnya kurang ajar, tapi kok hidupnya diberkati. Saya yang sudah setia kepada Allah, kenapa hidup saya seperti ini? Sudah mulai dikit-dikit mulai kecewa, ya. Nah, kecewa itu akan memimpin saudara kepada sakit hati dan kepahitan. Dan sakit hati dapat membunuh saudara. Mengapa? Karena sakit hati itu saudara sedang menyimpan racun dalam hidup saudara.
dengan menyimpan sakit hati, kekecewaan. Saudara sedang menyimpan racun dalam hidup saudara yang akan membunuh saudara. Itu sebabnya jangan pernah izinkan kekecewaan mengontrol hidup saudara. Para pemimpin mereka sedang banyak belajar mengenai kecerdasan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita secara garis besar ada 3 kecerdasan yang disebutkan, yaitu IQ, SQ, dan EQ. SQ itu adalah kecerdasan rohani, kemudian IQ adalah kecerdasan intelektual, dan EQ ini adalah kecerdasan emosional. Nah, banyak orang bijaksana, mereka pintar, penuh banyak informasi, tapi karena mereka tidak memanage EQ mereka, kecerdasan emosi mereka, sehingga pada waktu ada masalah, pada waktu ada kesulitan, ya mereka mudah untuk terluka, mudah untuk kecewa, mudah untuk sakit hati dan sebagainya. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita belajar untuk tidak menyimpan virus ini dalam hidup kita. Ya. Obat untuk virus ini juga hanya satu, ya. Alkitab katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Serahkanlah semua persoalanmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang pelihara saudara. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar ada 3 virus yang begitu sangat mematikan. Yang pertama, ketakutan, dan obatnya adalah iman. Yang kedua, isolasi diri, obatnya adalah persekutuan. Dan yang ketiga, kekecewaan, obatnya adalah serahkan kepada Allah. Dan saya mendorong saudara hari ini, ya, apapun yang saudara dengar dari orang lain, atau apapun yang saudara baca di sekitar saudara, ya, selektiflah, sehingga jangan sampai itu mendatangkan ketakutan bagi saudara, dan rasa takut itu pada akhirnya mengontrol hidup saudara dan menyingkirkan iman, sehingga pada akhirnya saudara melupakan semua hal-hal baik yang Tuhan pernah lakukan bagi saudara. Saya ingin berdoa untuk saudara itu hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Sudah kita dengar tadi, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada 3 virus yang jauh lebih mematikan daripada virus apapun, termasuk corona, yaitu virus ketakutan, virus isolasi diri, dan virus kekecewaan. Doa saya adalah, kalau hari ini saudara sedang dikuasai oleh ketakutan, saudara sedang dikuasai oleh kekecewaan, mintalah kepada Allah untuk menolong saudara. Virus ketakutan, obatnya adalah iman. Mari bangkitkan iman saudara dan mulai percaya lagi pada Allah. Jangan izinkan suara apapun berteriak lebih keras dalam telinga saudara. Biarkan firman Allah bersuara lebih keras di dalam telinga saudara dan hatimu, dan mulai percaya kepada Allah. Kalau saudara sedang kecewa, saudara sedang isolasi diri, sekali lagi minta kepada Allah untuk menolong saudara. Ya. Tetap ada dalam persekutuan dan serahkan semua persoalanmu kepada Allah. Naikkan imanmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku bawa semua persoalan hidupku kepada Engkau, sebab aku tahu Engkau Allah yang sanggup pelihara hidupku. Mari kita berdoa, kita nyanyikan pujian. Haleluya. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
ingin berdoa bagi saudara, kalau saudara sedang dikuasai oleh rasa takut, takut terhadap masa depan, takut terhadap hidupmu, apa yang kau makan, apa yang kau minum. Saudara takut tentang anak-anakmu, bagaimana masa depan mereka. Saudara takut apakah mungkin orang tuamu bisa dilindungi atau tidak. Saudara takut apa yang mungkin hal buruk terjadi kepada orang-orang yang saudara kasihi hari ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan berdoa. Kalau hari ini saudara sedang dipenuhi persoalan dan saudara menyendiri, mungkin saudara sedang bergumul sendiri, ya saudara sedang mengisolasi diri saudara dan berkata, aduh sepertinya tidak ada lagi pertolongan bagiku. Hari ini saya berdoa bagi saudara, ya supaya Tuhan tolong saudara cari seorang yang bisa bantu saudara keluar dari isolasi diri saudara dan mulai datangi seseorang, minta pertolongan pada seseorang untuk membantu saudara. Kalau saudara dikuasai kekecewaan, bawa semua kepada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan. Mari angkat tangan saudara dan saya berdoa. Bapa di sorga, berkati semua umatmu dimanapun berada. Tolong mereka supaya bagi mereka yang dikuasai rasa takut disingkirkan di dalam nama Yesus. Tolong mereka supaya mereka dibangkitkan imannya dan percaya kepada Tuhan. Mereka yang mengisolasi diri karena penuh dengan banyak persoalan kesulitan, tolong mereka bahwa mereka perlu persekutuan. Tidak baik kalau manusia seorang diri saja, dan kita tidak akan pernah bisa menang kalau kita seorang diri. Tuhan tolong mereka supaya mereka membuka diri mereka bagi persekutuan dan terhubung dengan orang percaya lainnya. Kalau mereka sedang dikuasai oleh kekecewaan, Tuhan tolong mereka biar kasih Allah mengalir dalam mereka, supaya tidak ada kepahitan. Akar pahit timbul di dalam hati mereka yang pada akhirnya membunuh kehidupan mereka. Berkati setiap orang di mana saja. Kami berdoa, Tuhan tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang menang setiap hari dalam hidup kami. Menang bersamalah dalam persoalan pergumulan kami tiap hari. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan menyerahkan semuanya terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, kemudian saya berdoa kepada Bapak Ibu Saudara. buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Sebelum kami menutup ibadah kami sekali lagi berdoa buat bangsa kami Indonesia yang tercinta ini, biar kemurahan Allah dicurahkan di atas bangsa kami. Berkati pemerintah di bangsa kami ini, Bapak Presiden, semua jajarannya diberkati oleh Tuhan. Kami mematahkan segala korupsi di dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya bangsa ini diberkati. Kami berdoa supaya virus corona atau COVID-19 ini segera berakhir dan semua dapat berjalan kembali normal sebagaimana biasanya. Kami berdoa Tuhan tolong supaya setiap orang-orang dimanapun berada, mereka dijauhkan dari segala rasa takut, biar rasa takut tidak mengontrol hidup mereka. Kami berdoa berkati bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat semua yang bekerja keras untuk pemulihan terjadi di bangsa kami ini. Berkati mereka, lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah. Mereka yang ada di garis depan Tuhan berkati.
Kami berdoa juga Pulau Bali diberkati, Bapak Gubernur dengan semua jajarannya diberkati oleh Tuhan. Kami mendeklarasikan berkat Allah dicurahkan bagi kota ini, bagi pulau ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat semua anak-anak Tuhan di tempat ini, di pulau ini, di kota ini diberkati. Tuhan jaga lindungi, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah. Mereka yang sedang mengalami kesulitan dimanapun berada, Tuhan tolong mereka, berkati mereka, cukupkan mereka, dan pakai orang di sekitar mereka untuk menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, mengucap syukur buat kemurahan dan kebaikan-Mu atas kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Allah. Allah memberkati engkau, memberkati keluar masukmu, memberkati engkau dengan kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, hikmat, kecerdasan, memberkati engkau dengan keuangan yang luar biasa, memberkati makan minummu, memberkati keluargamu, suami istri, anak-anak, memberkati lubumu, memberkati pekerjaanmu, semua yang dikerjakan oleh tanganmu dijadikan berhasil oleh Tuhan. Engkau dibawa naik dan tidak turun jadi kepala dan bukan jadi ekor. Anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta, bahkan itu akan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan berkat ini kita terima di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari ini. Memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Come on.